Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Rizik sholat saat sidang, gila atau provokasi? Ditulis oleh Alifur Rahman. Bagi saya FPI itu kayak anak kecil yang suka cari gara-gara. Merasa keren, merasa hebat, padahal hanya dari imajinasi dia sendiri. Maka melihat Rizik sholat dan mengaji di ruang sidang, saya berpikir itu adalah cara dia untuk cari gara-gara. Nampaknya Rizik ingin membangun narasi jahat. Sengaja dia ngaji dan sholat di ruang sidang, berharap dilarang atau dihentikan. Sehingga terjadi cekcok dan kemudian muncul narasi terzolimi. Nantinya video dapat disebar ke seluruh dunia dengan keterangan bahwa ulama di Indonesia dilarang sholat. Untungnya hakim dan pengacara yang berada di lokasi tidak terprovokasi dengan aksi Rizik. Membiarkan Rizik tetap sholat dan ngaji, meskipun itu sangat memancing emosi. Sehingga potensi terjadi hoaks, penghalangan sholat tidak terjadi. Bagi saya, yang dilakukan Rizik itu tidak pada tempatnya. Sholatnya benar, ngajinya benar, tapi dilakukan di tempat yang salah. Ruang sidang yang mestinya jadi tempat tanya jawab perkara atau kasus, malah jadi aksi teatrikal provokasi menggunakan unsur agama. Meskipun sholat dan ngaji itu bisa di mana saja selama tidak najis, tapi tetap saja sholat di ruang sidang saat jadi terdakwa itu tidak sesuai aturan. Itu sama seperti suami istri yang melakukan hubungan seksual. Ya emang gak apa-apa, tapi tempatnya harus tertutup. Kalau dilakukan di Ancol atau taman rekreasi, lagi main wahana malah nge-seks, itu jelas salah. Nah, apa yang dilakukan Rizik mirip-mirip seperti itu. Ya meskipun kita tidak bisa terlalu kaget, mengingat umat pemuja baliho atau munaslimin itu memang suka kebolak-balik. Seperti tidur di masjid tapi sholatnya di Monas. Seolah Monas itu jauh lebih suci dari Masjid Istiqlal. Saya juga jadi teringat dengan orang gila yang sholat di tengah jalan. Itu juga bukan tempatnya, meskipun kegiatan sholatnya benar. Dan hakim dalam kasus ini seperti supir bus atau truk yang sedang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Tiba-tiba lihat Rizik sholat dan ngaji di tengah jalan. Kalau ikut emosi, rasanya pengen ditabrak saja sekalian. Karena mengganggu pengendara yang lain. Tapi atas nama hak asasi manusia, para hakim itu harus ngerem. Suka tidak suka harus seperti itu. Saya apresiasi kesabaran para hakim dan pengacara dalam sidang ini, dan saya doakan agar ke depan para hakim tetap sabar, tetap tidak terpancing dengan apapun yang dilakukan Rizik. Karena percayalah, bagaimanapun Rizik itu FPI, yang tetap akan cari gara-gara dengan segala cara. Persis seperti anak kecil yang maunya berantem terus, ribut terus agar mendapat perhatian. Solusi dari masalah ini adalah memberikan perhatian, misalkan menteri atau presiden turun tangan, atau membiarkan si anak kecil kelelahan dengan terus marah-marah, sambil kita singkirkan benda-benda berbahaya di sekelilingnya. Selanjutnya, berdasarkan kelakuan Rizik selama sidang, yang berpotensi memprovokasi dan semena-mena tidak menghargai hakim, mestinya hukuman yang dapat dijatuhkan bisa lebih berat dari tuntutan. Cuma sayangnya belum ada hukum di Indonesia yang mengatur sanksi bagi terdakwa bertingkah macam Rizik. Jadi tidak bisa diberikan hukuman tambahan. Tapi karena Rizik ini orang yang sangat bermasalah, maka kasus-kasus hukum lainnya seperti penghinaan pada Pancasila, fitnah PKI pada Bank Indonesia, sampai chat mesum dengan Firza, mungkin itu semua bisa dibuka kembali dan diproses sampai tuntas. Tak perlu mencari-cari kasusnya, sebab kasus Rizik sudah sangat-sangat banyak. Mungkin kalau diproses semua, orang ini bisa sampai akhir hidupnya berada di penjara. Selain itu, mungkin pihak hakim juga perlu memeriksa kondisi kejiwaan Rizik. Karena 4 tahun kabur dan bersembunyi di Arab Saudi, menghindari kasus-kasus hukumnya, pasti sedikit banyak mengganggu kejiwaannya. Sehingga pura-pura jadi patung di pengadilan dan sholat serta ngaji saat ditanya. Mungkin perlu dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mengetahui penyebab Rizik bertingkah aneh seperti itu. Apakah murni ada niat provokasi dan acuh atau memang ada pengaruh kejiwaan? Semoga dengan begitu, ke depan proses hukum ini dapat berjalan lebih teratur dan sesuai. Kalau sudah bisa dibuktikan Rizik masih waras, maka segala tindakannya ke depan dapat diartikan sebagai provokasi melawan hukum dan tidak menghormati pengadilan. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.